wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial D akan membawakan materi tentang partisipasi negara berkembang dalam lembaga tata kelola global. Saya Farisma Hanum dengan NIM 098. Saya Aulia Rahmawati dengan NIM 086. Saya Hikmatul Ramadan dengan NIM 082. Saya Yuda Didya dengan NIM 088. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama yaitu negara berkembang sendiri adalah negara yang sedang membangun namun sumber-sumber ekonomi, penduduk, dan teknologi masih belum dimanfaatkan secara maksimal baik dari pendapatan per kapita, infrastruktur, hingga teknologi. Menurut World Bank sendiri, negara berkembang termasuk dalam negara dengan pendapatan per kapita rendah yaitu 975 US dollar per tahun dan pendapatan per kapita menengah ke bawah yaitu 3.855 US dollar per tahun. Contoh negara berkembang sendiri ada Indonesia, India, Brazil, Argentina, dan banyak lagi. Kemudian, untuk definisi kedua yaitu tata kelola global adalah tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara, organisasi internasional, perusahaan, dan aktor non-pemerintah yang berkolaborasi dalam membuat keputusan bersama untuk mengelola isu-isu global yang melibatkan banyak pihak dan melintasi batas-batas nasional seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, kesehatan global, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Beberapa contoh tata kelola global yaitu ada PBB, IMF, BTO, serta forum-forum multilateral lainnya seperti G20, G77, dan OECD. Selanjutnya adalah partisipasi Indonesia di ASEAN dalam menangani COVID-19. Tim Indonesia mengawali perannya ketika KTT ASEAN Plus 3 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 April tahun 2020. Presiden Joko Widodo mengajak Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk bersatu menangani pandemi, kemudian menghasilkan hibah dana dari ketiga negara tersebut sebesar hampir 3 juta US dollar pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian Indonesia yang merupakan ketua kerjasama kesehatan ASEAN menjadi penggagas pertemuan pejabat tinggi kesehatan pada tanggal 22 sampai 23 Juli tahun 2020. Dalam pertemuan ini, Indonesia juga memiliki beberapa usulan, seperti gagasan pembentukan ASEAN Plus 3, Pharmaceutical Industries Network, upaya pembentukan ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Center, pengembangan protokol kesehatan kawasan ASEAN, dan upaya penguatan laboratorium. Partisipasi Indonesia sebagai negara berkembang pada sektor sosial. Yang pertama itu ada Indonesia bergabung pada keanggotaan di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yaitu ECOSOC. Sebagai anggota ECOSOC, Indonesia berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 serta mempercepat pencapaian SDGs 2030. Keikutsertaan Indonesia memiliki arti penting, yaitu pertama pemanfaatan platform ECOSOC dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19, lalu refleksi kepemimpinan global Indonesia dalam mendorong akselerasi pencapaian dari pemajuan program prioritas nasional yang sejalan dengan SDGs sekaligus berkontribusi dalam transformasi ekonomi, khususnya pada sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Selanjutnya, Indonesia juga ikut berperan dalam isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. Indonesia terlibat dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas hak-hak perempuan seperti dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW. Indonesia meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984. Dengan ratifikasi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW dalam kebijakan dan peraturan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya itu adalah partisipasi negara berkembang pada tata kelola global sektor ekonomi. Yang pertama itu adalah World Trade Organization atau WTO, di mana WTO itu merupakan lembaga yang mengatur perdagangan internasional dan bertujuan untuk memfasilitasi negara-negara guna mengurangi hambatan perdagangan. Nah, negara berkembang itu seringkali memanfaatkan WTO untuk memperjuangkan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan serta mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk barang dan jasa mereka. Nah, WTO juga telah memperkenalkan mekanisme khusus untuk membantu negara berkembang seperti special and differential treatment yang memberikan perlakuan istimewa dan melakukan kewajiban perdagangan internasional. G20, Indonesia sendiri itu pernah menjadi tuan rumah forum G20 pada tahun 2022. Nah, G20 sendiri itu merupakan forum multilateral yang menghubungkan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Nah, G20 ini bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional dengan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Nah, peran Indonesia dalam G20 2022 itu adalah mengusulkan sejumlah inisiatif, diantaranya Global Expeditor Support Fund, lalu Global Infrastructure Connectivity Alliance, dan Inclusive Digital Economy Accelerator guna meningkatkan perekonomian di dunia. Nah, sekian materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.